Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Bagaimana kabar kita? Semoga kabar kita semua sehat-sehat, tetap semangat, dan bersukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan lewat aktivitas kita sepanjang hari ini. Marilah Ibu Bapak sekalian, saya mengundang kita semuanya untuk saat teduh di tempat kita masing-masing sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saat teduh dimulai. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini dan kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami ingin disapa oleh firman-Mu, oleh karena itu berkenanlah Engkau memberkati kami. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 14 September dari Kitab Kejadian 18 ayat 32. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Judul renungan ini adalah Allah Maha Kasih. Tuhan Allah yang kita kenal dan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kasih, bukan? Dan juga Maha Pengampun. Ia selalu memberi kesempatan kepada orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang mau kembali ke jalan yang benar. Tak terhingga kasih setianya. Sehingga kita dapat melihat dari sejarah penyelamatan umat manusia bahwa Tuhan Allah selalu menolong dan menyelamatkan umatnya yang Ia kasihi tersebut. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah dalam nats ini kita jumpai Tuhan selalu bermurah hati kepada umatnya, terlebih kepada Abraham dan keluarganya, di mana Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora yang penuh dengan dosa itu, tetapi tetap memberikan keselamatan kepada Abram yang percaya kepadanya dan yang Ia kasihi. Lalu di dalam doanya Abram meminta kepada Tuhan supaya umat yang lain dapat diselamatkan juga, walau hidup mereka penuh dengan dosa, jawaban dan janji. Tuhan adalah, nats ini Tuhan katakan, sekiranya 10 didapatinya di sana orang yang percaya kepadanya, maka Ia akan menyelamatkan mereka. Saudaraku, namun yang terjadi adalah jumlah tersebut tidak terpenuhi sehingga mereka tidak diselamatkan dan hanya Abram dan keluarganya lah yang diselamatkan karena imannya kepada Tuhan Allah. Saudaraku, dari Abraham kita dapat belajar bahwa ia adalah seorang yang mempunyai kasih dalam dirinya yang ia tuangkan dalam bentuk kepeduliannya kepada sesama. Dan kita juga dapat melihat kasih Allah yang besar yang selalu menyelamatkan umatnya yang percaya kepadanya. Demikianlah Abram dan keluarganya diselamatkan oleh Allah. Dan pada masa kini kita percayai bahwa kita juga telah diselamatkan oleh Allah.
karena perbuatan kasih-Nya melalui anaknya, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah semakin kita menyadari akan kasih Tuhan itu yang Maha Pengampun itu kepada kita semuanya. Sehingga kita semakin bergiat untuk memuliakan namanya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami sangat bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami semuanya bahwa kami telah memperoleh kasih karunia, telah memperoleh pengampunan dosa yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, ajar kami mengimani hidup kami kepada-Mu saja, agar kami tetap menjalankan tugas panggilan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sadar Tuhan banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Begitu banyak dosa-dosa kami. Tapi Engkau penuh kasih Tuhan. Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa kami. Dan kami hidup di dalam pembaharuan oleh karena kemurahan-Mu saja. Oleh karena itu berkatilah kami Tuhan di dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini dan jemaat-Mu pun dimanapun mereka berada. Kiranya sertai mereka Tuhan. Bila mereka menghadapi kesulitan di dalam kehidupan ini, kiranya Engkau tolong mereka. Terlebih dalam masa-masa COVID-19 ini Tuhan, banyak saudara-saudara kami, teman-teman kami yang terserang akibat COVID-19 ini. Tuhan, berilah kekuatan, kesembuhan, agar terbebas mereka dari penderitaan tersebut. Dan para tim medis juga Tuhan, dimanapun mereka berada, kasihilah mereka Tuhan. Tolonglah mereka, beri roh keberanian kepada mereka untuk mengobati seluruh pasien yang ditangani mereka. Beri kecukupan kepada mereka Tuhan. Berilah mereka sukacita di dalam menjalankan tugas mereka itu. Demikian juga saat-saat ini makin besarnya wabah tersebut. Kiranya Tuhanlah yang menolong kami, menjaga kami. Inilah doa kami Tuhan kepadamu. Kami berseru dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin.